Jangan pernah takut untuk mengeluarkan bakatmu. That's it. Jangan pernah takut untuk mengeluarkan bakatmu selagi tidak merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's good? Welcome back to podcast Cita Rasa. Cipta, Rasa, dan Karsa. Podcast Cita Rasa merupakan program dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Saintek, tepatnya di bidang Humas dan Media, yang dimana tujuannya untuk membranding atau memperkenalkan informasi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Aku by the name Yajid Huleni Habbani Nasution selaku host atau pembawa acara pada podcast kali ini. Di episode 2 ini kita kedatangan tamu yang tak kalah menarik. Narasumber tersebut memiliki segudang prestasi, bertalenta, dan mempunyai bakat yang mumpuni. Narasumber tersebut juga merupakan Miss Hijab Indonesia favorit tahun 2022, Miss Hijab Sumatera Utara 1 tahun 2022, Purna Paskibraka Indonesia Labuhan Batu Utara tahun 2018, dan banyak lagi. Tanpa menunggu lama-lama, kita sambut we got Larasati Rince Pratita Ritonga atau yang biasa dipanggil Tita. Assalamualaikum Dek Tita. Waalaikumsalam Bang Yaji. Halo Dekku. Agak jauh ya. Agak jauh ya. Oh ya, sebelumnya kita sapa dulu dong penonton-penonton yang nanti nonton video kita ini. Halo kawan-kawan. Halo. Salam akademisi mahasiswa. Salam mahasiswa. Gimana nih kabarnya Adik Tita? Alhamdulillah sehat. Sehat. Overall is good lah ya. Ya. Nah, sebenarnya banyak ini yang ingin ditanyakan kepada Adik Tita Ritonga. Hobinya berpetualang, makanan favoritnya apa aja yang penting halal ya kan. Oh ya, kalau boleh tahu ini apa kesibukan Adik Tita pada saat ini? Sekarang ini lagi sibuk kuliah pastinya. Karena lagi menempuh di 2 kampus, double degree. Terus lagi sibuk ya kalau ada freelance MC atau nge-muse model atau endorse, itu lagi sibuk itu sih. Sama ya kegiatan untuk hobi, menyalurkan hobi kayak musik. Tita hobi di musik. Nah itu, Berarti sangat-sangat produktif lah ya. insya Allah. Oh iya, berarti Dik Tita ini termasuk Miss Hijab Indonesia tahun 2022. Ya. Jadi boleh dong cerita kayak mana sih awal mulanya Dik Tita bisa jadi Miss Hijab Indonesia? Boleh dong. Awal mulanya itu kayak Tita itu pengen hidup tapi nggak yang gitu-gitu aja gitu loh. Gak monoton lah berarti Iya, ya. jadi kayak gimana sih Tita itu bisa mengembangkan potensi Tita, untuk mengetahui potensi Tita udah sampai mana, terus menambah relasi dan wawasan Tita itu di mana gitu kan. Ya, ketemulah ini ada ajang atau event atau di situ itu untuk menuangkan relasi dan juga menambah teman. Tita ketemu dengan Miss Hijab pada tahun 2021. Jadi memang tapi di tahun 2021 itu merasa belum siap untuk berada di antara orang-orang yang menurut Tita itu wanita-wanita yang luar biasa gitu ya. Jadi dari 2021 Tita itu udah persiapan diri. Baik itu ya speaking, terus habis itu ilmu di dalam diri. Kayak karena di sana itu kan bukan tentang passion. Di sana bahkan yang passionnya itu memang harus udah memiliki gitu. Kayak catwalk itu sebenarnya di sana itu nggak jadi poin utama. Jadi catwalk itu hanya sebagai pemanis di sana itu. Yang paling penting itu adalah tentang pendidikan, tentang advokasi, apa advokasi yang bisa kita berikan untuk lingkungan sekitar ataupun Indonesia. Terus tentang ekonomi, pendidikan, dan isu-isu yang lagi hangat, mau itu di dalam ataupun luar negeri.
Dan juga kita harus tahu juga apa sih sebenarnya hijab itu dan sepantas apa wanita muslimah untuk mengembangkan potensinya di bidang apapun itu. Jadi memang benar-benar harus punya bekal yang banyak ya kita tekadkan untuk di tahun 2022. Oh berarti awalnya Miss Hijab itu Titanya tahu 2021 udah Iya, ada. Nah, jadi Tita tempurnya di 2022. iya, benar. Jadi tahapan-tahapan apa sih yang Tita lewati di Miss Miss Hijab Hijab. Miss Hijab itu? Nah, pada tahun 2021 itu memang sudah itu belum berani, dan di tahun 2022 ternyata regional direkturnya tidak ada di Sumatera Utara, nggak ada yang megang lagi. Jadi kita dialihkan ke untuk langsung ke pusat untuk pemilihan yang perwakilan dari regional, dari provinsi. Di situ kita bertempur sama se-Indonesia. Nanti Langsung nasional ya, ajang. Enggak. Oh, gini, dia itu mau untuk pemilihan regional tapi dibuka untuk nasional. Yang ngeseleksi itu panitia langsung dari pusat gitu. Jadi saingannya itu bukan orang yang berdomisili di Sumatera Utara aja, tapi yang berdarah Sumatera Utara juga berhak gitu. Jadi sebenarnya itu resikonya yang belum memiliki regional di direktur regional. Jadi kita itu jadi saingannya lebih banyak gitu kan, karena yang berdarah juga berhak untuk mewakili regional tersebut gitu. Nah, di sanalah itu ada pertama kali Tita itu ya pemberkasan syarat-syaratnya yang mumpuni. Setelah itu ada ngaji, FGD, forum diskusi grup kan, terus parliamentary dan presentasi, terus personal statement. Kita harus punya personal statement sebenarnya udah apa aja yang dilalui, terus apa yang akan dilalui tuh. Dan masih banyak lagi sih tentang isu tadi, ekonomi dan pemberantasan dan maknanya berhijab itu, tanggapan kita terhadap lingkungan sekitar tentang pro dan kontra berhijab itu. Banyak lagi, itu bertahap. Setelah udah terpilihlah beberapa ini untuk Sumatera Utara yang wakil, ada juga yang dia domisilinya Bandung karena dia kuliah di Bandung, tapi karena dia darah Sumatera Utara dia berhak. Itu kemarin jadi saingan juga kan. Jadi saingan. Berarti di situ memang betul-betul real fight ya. Iya. Yang bertempur lah di situ ya, di Tita ya. Karena kan dari cara berbicara juga dilihat, pokoknya semuanya itu dilihat gitu. Bukan tentang apa aja yang disampaikan, tapi cara penyampaiannya juga. Jadi berarti ini yang Miss Hijab Sumatera Utara 1 ini di Tita maksudnya apa ini? Miss Hijab Sumatera Utara 1. Gini, jadi kan udah regional itu tadi. Itu kan Zoom semua. Jadi udah ditetapkanlah kami kemarin itu 4 orang untuk ke nasional membawa nama Sumatera Utara, Tita urutan pertama. Jadi itu ada 270 untuk berlaga yang belum punya regional. Itulah, jadi kan itu udah ada seleksi dulu. Itu yang tadi Tita bilang itu untuk di perwakilan regional. Jadi udah Tita di urutan nomor 1 dan ternyata ada yang 4 ini gugur. Yang kami 4 ya. Terus ada yang mengundurkan diri, nggak tahu kenapa. Pertama 1, lama-lama pelan-pelan ada 2 orang lagi mengundurkan diri, katanya belum sanggup untuk ke nasional karena banyak PR-nya. Itu kata mereka, karena harus menyiapkan advokasi dan lain-lain gitu. Jadi Tita itu memang mewakili Sumatera Utara 1. Sebelum ke nasional sudah ada audisi untuk regional gitu. Oh berarti duluan regional ya, baru ke nasional. Iya, itu dari bulan 3. Oh dari bulan 3 ya. Bulan 3 kami. Oh ya, sebelum mendaftar lah ini Miss Hijab, berarti adalah ekspektasi Dek Tita termasuk dalam Miss Hijab Indonesia ini. Jadi apa sih motivasi Dek Tita ikut Miss Hijab ini? Ya, ingin menunjukkan ya. Kalau misalnya wanita berhijab itu berhak mengembangkan potensinya, bakatnya apapun itu gitu. Everything tapi, lah apapun itu tapi ya. Tapi tetap dengan di dalam kodratnya gitu.
Dan juga di Tita ini kesibukannya kayak endorsement ataupun model ya nggak sih? Iya, MC juga. MC juga. Ya Allah. Memang di Tita ini sangat-sangat produktif kawan-kawan. Jadi boleh dong setelah podcast ini atau di luar sana sharing-sharing. Kakak ini baik kok, humble kok ya kan. Insya Allah. Karena motonya apa di Tita? Moto di Tita? Moto apa ini? Moto hidupnya yang di bio Instagram ya. Jadi hiduplah untuk tidak meremehkan orang lain. Stay humble. Tita Ritonga. Nah, berarti model, berarti termasuk produktif dan sibuk lah kan ini kan di Tita kan. Lebih sok sibuk sih. Lebih sok sibuk ya. Tapi kan kok sok sibuk kan menghasilkan hasil juga ya kan. Ada output dan inputnya yang didapat. Nah, jadi gimana sih cara di Tita mengkondisionalkan di mana di Tita kuliah, karena kan di Tita bilang 2 kampus ya kan, dengan kesibukan di Tita di luar. Jadi gini, kerjakan duluan apa yang mau dikumpulkan. Kerjakan apa yang duluan mau dikumpulkan. Iya, nanti pas di saat itu lagi kayak pasti kan kita jenuh ya, namanya juga manusia. Lagi ngerjain tugas jenuh, beralihlah ngedit video atau konten gitu. Jadi kayak setiap ada waktu luang itu langsung Tita isi gitu. Oh, berarti dia bersinergi lah Iya. ibaratnya. Tita tuh nggak mungkin ya harusnya berplan, tapi Tita tuh paling plannya besok mau kemana, besoknya mau kemana, seminggu itu harus ada plan, besok itu harus kemana gitu. Terus mengerjakan dalam 1 hari itu gitu, mengakalinya ya kalau Tita lagi jenuh ngerjain yang untuk besok, Tita itu kerjain yang untuk besoknya lagi gitu. Itu tuh ngerjain kayak sampingan Tita lah, endorse Tita kerjain itu kalau lagi jenuh, pasti kan namanya manusia jenuh. Ya, namanya manusia. Tak lebih gitu. Jadi setelah Tita jadi model nih kan, berarti kan banyak yang support Tita di situ kan, termasuk mungkin orang tua dan kawan-kawan. Jadi ada nggak sih bentuk non respect orang-orang ke Tita, ataupun misalnya Tita kayak misalnya jadi model apa sih si kawan ini? Ada nggak sih kayak hujatan-hujatan atau segala macam lah dilemparkan ke Tita? Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang seburuk itu gitu. Alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya cuman mungkin jangan terlalu sibuk-sibuk kali dunia ini, itu ada, cuman nggak yang kayak yang buruk di telinga itu nggak ada. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Berarti apa sih yang mendorong di Tita jadi model ini? Apa ya? Mungkin kayak ngerasa passion aja. Kita itu seneng buat ngelakuinnya gitu. Oh. Kita senang buat ngelakuinnya. Terus dari tanggapan orang-orangnya juga kayak seneng nanggepin Tita gitu, dari yang Tita kasih gitulah untuk di model itu. Jadi kayak manggil semangat ya, seneng aja ngejalaninnya gitu. Berarti senang lah ya kan, senang. Terus lebih ke karena Tita itu pengen jadi wanita karir gitu, jadi kayak Tita tuh orangnya penasaran Bang Ejit. Oh, berarti penasaran ya, Iya. si paling penasaran lah ini Iya, ya gini. di Tita ya. Kalau ngeliat orang itu, oh dia bisa gini, aku bisa nggak ya gitu. Nah setelah Tita coba ternyata bisa, ya udah keterusan gitu. Semuanya berawal dari penasaran. Berarti berawal dari penasaran, orang kok bisa sih, aku kenapa enggak ya kan? Iya benar. Jadi pengaruh apa sih yang Tita dapatkan untuk saat ini ketika Tita menjadi Miss Hijab, ketika Tita menjadi model, ketika jadi MC, pengaruh apa sih yang hal-hal positif yang Tita dapatkan dari itu semua? Relasi sih. Relasi. Jaringan. Karena ya jujur aja, terang-terangan aja kita di Indonesia emang sangat perlu yang namanya relasi dan jaringan. Terus juga jadi berani untuk memukakan pendapat. Nah, ketemu orang-orang banyak, pengalaman sih, lebih ke pengalaman, relasi, wawasan. Wawasan semua lah ya. Semua dapat. Tips and trick lah ini di Tita untuk orang-orang yang ingin memulai seperti di Tita. Misalnya dia ada sih bakat dia, tapi dia belum ingin menunjukkan ataupun nggak berani memulai. Itu gimana sih menurut pandangan di Tita dan caranya lah gimana agar bisa dia memulai, like dia menunjukkan personal branding dia itu seperti apa? Menurut saya tadi, jadi orang yang penasaran dan jangan pernah takut untuk memukakan segala sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Itu aja. Nice lah berarti ya. Berarti jangan pernah takut lah ibaratnya ya.
selagi kita nggak mengambil hak orang lain ya udah gas aja Why gitu. not ya kan? Kenapa Iya. enggak ya kan? Berarti kita orangnya nggak takut. Mungkin kita pun bahkan nggak takut hantu ya kan? Enggak. Karena semua itu hanya ilusinasi Iya. ya kan? Jadi kayak kalau pernah dengar kata LOA, law of attraction, nah itu. Jadi kita itu selalu memikirkan yang baik-baik aja walaupun sebenarnya itu gini loh, itu berat. Kita mikirkan kita pasti bisa di situ. Kita bisa, dan ternyata yang apa yang kita pikirkan itu selama ini alhamdulillah jadi kenyataan gitu. Walaupun nggak pas target, ya jujur aja siapa sih yang nggak pengen jadi queen Miss Hijab Indonesia? Ya dong, siapa sih ya kan? Jadi pemikiran kita tuh kita bakalan jadi queen, tapi ternyata di favorit Di gitu kan. Jadi favorit. ya walaupun nggak pas sasaran ya nyerempet sedikit lah gitu kan. Tapi tetap disyukuri dong. Bahkan pastilah. ya abang pun bangga sih di situ ya kan. Namanya abang-abangan biasalah ya kan. Iya. Jadi sekali lagi congratulations Dek Tita. Thank you Bang Yazid. Jadi aktivitas apa sih yang membuat Tita pernah jenuh gitu? Jenuh dalam artian ini saatnya aku break lah. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Itu dalam konteks apa Dek Tita? Kita ngendorse sih sebenarnya itu jenuhnya di kayak kita ngonten sendirian, semuanya ngelakuin sendirian, kayak foto diri sendiri, ngevideo diri sendiri, abis itu ngedit lagi voice note, semua itu kayak ngerasa capek kali lah, mau mikir lagi itu kan selalu mikir harus ada ide-ide baru, itu jenuh. Dan sampai kayak yang biasanya Tita itu bisa ngerjain seminggu dikasih deadline, Tita itu malah 2 bulan, sebulan gitu. Kenapa? Karena kayak bosan kali gitu loh. Ada masa kayak gitu. Tapi kenapa nggak si Tita entah ajak mungkin rekan Tita membantu Tita Gini. atau Maaf ya Bang ya Yazid. siap dimaafkan. Kalau ya mungkin bisa ngajak gitu, tapi Tita tuh gini loh, Tita merasa Tita tuh belum sanggup untuk membalas apa yang dibantu orang gitu. Jadi Tita tuh kayak mau pergi juga, Tita tuh lebih memilih untuk sendiri karena Tita takut kita aja orang ternyata dia ada kesibukan lain gitu. Jadi nggak mau aja ngerepotin orang gitu. Berarti Dek Tita orang yang mandiri lah ya. Insya Allah dipaksakan oleh keadaan sih. Dipaksakan oleh keadaan. Jadi Dek Tita orangnya mandiri kawan-kawan semua. Mandiri tapi bukan mandi sendiri kan gitu. Ya iya Mandi sendiri ya lah, gak mungkin kawan. Oke, santai lah Bang Yazid. iya. Kadang kan hal-hal awkward itu selalu datang di kita, tanpa disadari, tanpa dipungkiri, ya nggak sih? Iya. Nah, jadi intisari dalam pembicaraan kita ini adalah temanya meraih mimpi. Jadi apa sih harapan-harapan ataupun motivasi di Tita untuk kawan-kawan kita yang di Fakultas Saintek ataupun yang lain-lain di luar sana? Boleh dong kasih harapan dan motivasinya di Tita. Oke, dari Tita ya. Kalau dari Tita untuk teman-teman semuanya di dalam Saintek, di dalam UIN Sumatera Utara ataupun di luar, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Apalagi alasannya itu karena terhalang ekonomi. Karena sebenarnya kalau emang niatnya baik pasti selalu ada jalan. Jadi usahakan apa yang menurutmu baik dan selagi itu tidak merugikan orang lain. Sekali lagi itu. Dan jangan pernah takut untuk mengeluarkan bakatmu. That's it. Jangan pernah takut untuk mengeluarkan bakatmu. Apapun itu ya. Apapun itu, everything, apapun Iya. itu berarti ya. Selagi tidak merugikan orang lain. Selagi tidak merugikan orang lain. Nah, adik Tita, kita nih udah di penghujung acara. Mungkin ada quotes of the day di Tita sebelum acara ini kita tutup. Boleh dong dikasih paham lah kawan-kawannya quotes of the day. Pantun ke atau apa ke apalah. Gak pantun ya. Suka-suka adik Tita lah. Teruslah berkiprah dan berkarya selagi itu tidak lari dari kodrat yang ada. Mungkin sekian dari podcast kali ini. Sebelumnya terima kasih Dik Tita yang enggan dan meringankan langkahnya untuk hadir di podcast ini. Tadi kan kita buka dengan salam akademisi mahasiswa Dik Tita. Sekarang boleh dong kita tutup dengan salam akademi mahasiswa. Salam mahasiswa. Mungkin sekian dari podcast Cita Rasa pada episode kali ini. See you next time episode selanjutnya. Dadah.